Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah pengajian malam Senin Majelis Taklim Al-Barakah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait Bapak Jamari beserta keluarga besarnya yang berbahagia, Al-Mukarram Bapak Ustadz Fakhruddin Hasim selaku pimpinan Majelis Taklim yang senantiasa mengawal kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, para ketua RT, para bapak haji dan calon haji, para ustadz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, jamaah sekalian yang kami hormati, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul kembali dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian rutin kita, pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan yang selama ini kita perdengarkan, yang selama ini kita pahami merupakan pemahaman yang benar sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang kami hormati, ini kita sedang menghadapi wabah atau pandemi ya, atau ta'un, suatu penyakit yang menyebar di seluruh dunia. Jadi anehnya ini dalam berita itu tidak ada Arab Saudi. Dari daftar-daftar yang kena itu tidak ada nama Arab Saudi. Padahal sejatinya di Arab Saudi itu mengapa sampai ditutup? Karena sudah terjadi duluan. Jadi sekarang di Arab Saudi itu di rumah sakit An-Nur Mekah itu ada 80 orang lebih yang terkena corona positif ya. Itu dari negara Mesir. Jadi orang Mesir 80 orang ada di rumah sakit An-Nur Arab Saudi. Kemudian yang 10 atau 11 ya mungkin itu adalah orang Bangladesh. Makanya Arab Saudi buru-buru mensterilkan negerinya, bahkan sekarang kita nggak bisa ke sono, orang sono nggak bisa ke sini. Ditutup total itu Arab Saudi. Ini berita terbaru. Saya kebetulan punya channel punya channel subscriber ya, punya channel langganan YouTube. Itu walaupun hal seperti itu terjadi untuk kita, ada lagi nih, maaf ya, ada lagi yang viral mungkin adanya burung yang mengelilingi Ka'bah. Sebenarnya kalau menurut YouTuber yang ada di sana, itu kejadian seperti itu sering terjadi. Jadi bukan karena sekarang nggak ada orang yang tawaf, itu enggak. Itu sering terjadi kalau habis maghrib. Jadi ada burung tiba-tiba muterin Ka'bah itu sekali, habis itu pergi kemana nggak tahu. Seperti itu. Jadi itu sering terjadi ya. Jangan, maksud saya ini saya konfirmasikan supaya kita nggak salah paham loh. Karena kagak ada yang tawaf, burung akhirnya tawaf. Enggak seperti itu. Memang itu udah kejadian alam. Kalau dia kok muterin Ka'bah ya kita yang nggak tahu itu. Wallahu a'lam. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang kami hormati, orang Islam itu dalam menangkal berbagai macam bahaya, salah satunya kayak semacam virus corona ini, sebenarnya senjatanya udah banyak. Yang tadi ada sholawat tibil qulub. Itu sholawat tibil qulub ini aslinya
untuk penyakit hati. Tapi dalam syair itu ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha. Nah ini. Jadi mudah-mudahan dengan sholawat kepada Rasulullah SAW bisa menangkal yang namanya virus dari diri kita semua. Allahumma amin. Itu intinya begitu. Karena Rasulullah SAW itu kalau kita bacakan sholawat kepada beliau, ini manfaatnya bukan cuma zahir tapi juga batin. Bukan cuma batin tapi juga zahir. Batin kita mendapatkan ketenangan, lahir menangkal berbagai macam penyakit, berbagai macam bahaya yang kemungkinan mau menimpa kita sehingga kita terhindar dari berbagai macam bala. Ini faedahnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Makanya banyak redaksi dari sholawat itu, termasuk sholawat di bil qulub. Ada lagi yang sholat sering kita baca, ada sholat ashil. Nah, kayak zaman sekarang kemungkinan orang Islam lagi sedikit menurun didolimi. Karena apa? Mereka sudah sibuk ngurus masing-masing. Amerika sibuk mengurusi corona. Apa namanya? Cina mengurusi corona. Artinya asil itu di situ. Ya Allah, sibukkanlah mereka dengan urusan mereka, sehingga enggak mendolimi kami umat Islam. Itu salah satunya. Allahumma azhilil zalimin bidzalimin. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam tentunya yang punya Al-Quran, ada kan di Al-Quran itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim la yabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Jadi kita, kata Allah itu akan menerima ujian, menerima coba bisyai'in dengan sedikit, kata Allah. Kata syai'in itu sedikit sebenarnya kalau menurut Allah, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu kayak semacam corona itu sudah dianggap besar oleh kita, tapi bagi Allah syai'in, sesuatu yang sedikit. Bisain minal khaufi, dengan ketakutan. Siapa yang takut dengan corona? Masya Allah. Wal ju'i, dan kelaparan. Jadi nggak ada orang yang nggak takut dengan corona. Sampai sekolah aja diliburkan selama setengah bulan. Itu saking takutnya. Ciri khas ketakutan. Tapi kita sebagai umat Islam bukan takut kepada penyakitnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya adalah bukan kita libur karena ketakutan terhadap penyakit, bukan, tapi itu usaha preventif kita. Ikhtiar kita sebagai umat bahwa segala sesuatu itu ada sunatullahnya. Istilahnya begini. Kalau kita di samping orang yang batuk, terus ketularan batuk, itu adalah sunatullah. Itu sunatullah. Artinya itu wajar-wajar saja, umum. Karena penularannya batuk lewat udara, kita kesemprot dari bersinan orang, maka kita jadi batuk. Itu adalah sunatullah. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Maka ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya kita menghindari orang yang batuk. Nah ini seperti ini sekarang juga begitu. Bagaimana kita meminimalisir orang-orang yang kena corona, karena di Bekasi juga ternyata sudah banyak, tapi cuma kan dirahasiakan. Ternyata sudah banyak. Gimana minimalisir? Terutama masih yang kita anak-anak didik yang masih generasi penerus, anak-anak sekolah dari SD sampai SLTA diliburkan dengan tanpa menghentikan kegiatan belajar mengajar. Ini adalah usaha kita supaya kita tetap menjadi orang pinter dalam posisi seperti apapun, dalam kondisi seperti apapun, belajar terus. Nah kalau kita malam Senin kayak gini pun tetap mengkaji hadis. Jadi mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang senantiasa ikhtiar menghilangkan kebodohan yang merupakan kewajiban kita bersama. Mari para hadirin sekalian kami hormati, kita teruskan kajian hadis untuk yang selanjutnya. Ini udah hampir habis ya.
menghadapi habis. Mudah-mudahan dengan habisnya kitab ini nanti yang telah saya sampaikan atau yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Fahrudin ya bisa 98% lah masuk dalam pikiran kita. Allahumma 98%. Mudah-mudahan. Mari kita baca hadis yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahul Hakim wa rajahal a'immah ghairuhu waqfahu. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mangkana lahu sa'atun." Siapapun yang punya keluasan rezeki, kelonggaran rezeki, memungkinkan untuk berkorban. Walam yudhi, tetapinya tidak mau berkorban, masih enggan untuk berkorban. Fala yaqrabanna musallana, maka enggak usah deket-deketin tempat sholatku. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang sudah punya duit bisa untuk berkorban, jangan datang ke musola. Begitu Pak? Begitu enggak? Enggak. Itu dohirnya hadis itu seperti itu. Jadi jangan kali-kali mendekati tempat sholatku atau musola. Ini istilah Pak. Bukan berarti kita kalau kayak gitu nggak boleh deketin ke musola, itu juga. Ini artinya jangan menganggap kalau dia itu seorang ahli ibadah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita ada pembahasan bahwa ternyata masjid termasuk musola. Kalau di dalam ilmu hadis, masjid itu termasuk musola. Nah, kalau sekarang kan enggak, masjid buat Jumatan, kalau musola tempat sholat tapi enggak untuk Jumatan. Itu kalau menurut ahli fikih, jadi beda. Kalau menurut ahli hadis, jangankan masjid, lapangan yang luas pun bisa disebut musola. Nah, jadi beda ya. Jangan diartikan di sini musola itu tempat yang lebih kecil dari masjid. Jangan. Jadi maksudnya di sini bahwa orang-orang yang sudah mempunyai keleluasan rezeki dan memungkinkan untuk bisa berkurban, bisa membeli kambing atau mungkin bisa membeli sapi, tapi kok tidak menunaikan hal itu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan menganggap dia orang Islam. Gitu. Kata-katanya itu seperti itu. Artinya seolah-olah orang yang seperti itu nggak diakui sebagai orang muslim yang sempurna. Maka dengan hadis ini mari kita yang sudah punya duit, keluasan rezeki, diniatkan mulai dari sekarang berdoa sama Allah, mudah-mudahan sempat bisa nemuin Idul Adha, bisa berkorban, bisa berbagi untuk tetangga, bisa berbagi untuk handai. Ini ada keterangan al hadis dalilun ala wujubit tadhiyah. Ini hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk berkorban. Orang yang itu wajib malah hukumnya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, ini kalau orang-orang yang biasanya suka nggak kunut, ini punya duit ini wajib berkorban, karena ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian waqala sahibahu wal imatus salasah inna sunnatun muakkada. Tapi menurut selain Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, kemudian Imam Maliki, ini ya itu cuma sunnat muakkada, sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak wajib. Nah, ulama aja memahami hadis itu berbeda pendapat, apalagi kita yang cuma ngekor sama ulama. Makanya kalau sholat di masjid ada yang berbeda-beda.
Udah, itulah umatnya Nabi Muhammad, rahmat. Coba kalau di sholat di masjid pakai putih semua, pakai peci putih semua, yang jualan peci hitam nggak laku, kasihan nggak? Kasihan. Nah, coba kalau harus pakai sarung semua, yang pakai celana, iya, itu harus pakai jubah semua seperti Bapak Ustadz Fahrudin, repot lagi. Jalannya aja susah. Masya Allah. Makanya umat Nabi Muhammad SAW ini berbagai macam model, ini menunjukkan kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi nggak usah ada beda. Apalagi kalau urusan masalah bacaan, Masya Allah, itu ada hadisnya semua. Pada umpamanya kayak saya baca kunut ada hadisnya. Kalau yang nggak baca kunut ada hadis. Jadi makanya saya kalau nggak baca kunut, kamu cari yang enteng aja. Saya masih cari yang berat lah, lumayan. Jadi kalau baca kunut kan ada baca. Kalau nggak kan nggak baca. Yang baca sama baca kira-kira dapat pahala yang mana? Yang baca ya itu saya ikut yang baca. Cuma maunya kayak gini. Pas Bapak Ustadz Fahrudin tadi mengimamin tahlil. Kemudian ada yang baca qul huwallahu ahad, sama yang nggak cuma dengerin doang, kira-kira dapat yang banyak yang mana? Baca. Itu logika saya cuma begitu. Logika yang lain enggak, itu mah kan enggak ada. Ya udah salah ya. Mas, artinya kita di sini dalam berislam itu, selama itu Islam dan itu ada hadisnya, no way. Kenapa tidak? Why not? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu hadis yang pertama. Kita teruskan hadis yang kedua. Wan Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala sahitu al-adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falama qada salatahu binas nadhara ila ghanamin qad dubiha. Dari sahabat Jundub bin Sufyan, bahwa sahabat Jundub ini mengatakan, saya pernah menangi. Kalau bahasa ini apa menangi ya? Mendapatkan ya. Saya pernah itu barengan Rasulullah gitu, bareng-bareng menyaksikan bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Adha, bahwa seperti biasa Nabi itu mengimami para muslimin. Begitu udah selesai sholat Adha, Nabi ngecek hewan kurban yang ada. Ternyata ada yang udah dipotong. Faqala Nabi Muhammad SAW, man dzabaha qabla shalah falyadhbah satan makana. Kata Rasulullah, siapa yang sudah memotong hewan kurban, hewan yang diniatkan untuk korbannya, maka sebaiknya, karena belum sholat tadi, udah dipotong itu yang tadi, maka sebaiknya dia potong lagi sebagai gantinya. Itu kata Rasulullah. Wa man lam yakun dzabha falyadhbah ala bismillah. Dan barang siapa yang belum bisa menyembelih, maka menyembelih atau belum disembelih, maka sembelihlah dengan nama Allah. Udah pulang mungkin nggak sabar, potong kambingnya di rumah. Itu masih sah. Karena apa? Kan udah sholat. Yang nggak boleh sebelum sholat Idul Adha. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi kalau di masjid kayak kita sih, insya Allah hal seperti ini kejadiannya nggak mungkin ya. Karena kalau seperti kita itu nggak mungkin, nggak pernah lah di ini kejadian. Cuma ini kan ilmu. Jangan sampai nggak sabar akhirnya sudah dipotong. Mungkin saja kita kalau sholatnya jauhan di sono, kita pas nggak sholat main potong aja biar gampang, nanti pulang tinggal makan. Kan bisa aja alasan seperti itu. Nah, ini ilmu, artinya bahwa waktu pemotongan hewan kurban adalah setelah selesai dilaksanakannya sholat Idul Adha. Lebih baik lagi setelah pada pulang dari melaksanakan sholat atau setelah khutbah Idul Adha. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.